Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang tata cara berwudu dengan singkat dan cepat dan sangat cocok khusus untuk para pemula. Selanjutnya kita masuk ke rukun wudu. Rukun wudu itu ada 6. Jadi di sini rukun artinya sesuatu yang harus kita kerjakan di dalam melaksanakan wudu. Ketika rukun tidak ada di dalam kita melaksanakan wudu, maka otomatis wudu kita tidak sah alias batal. Yang pertama, rukun wudu yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua adalah membasuh wajah. Yang ketiga adalah membasuh tangan sampai siku. Yang keempat adalah mengusap sebagian kepala atau sebagian rambut di kepala. Yang kelima adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah tertib. Selanjutnya kita akan membahas tentang rukun wudu yang pertama, yakni niat. Jadi niat wudu adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardan lillahi ta'ala. Yang artinya saya niat wudu untuk mengangkat hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian niat itu hukumnya adalah sunnah untuk dilafazkan sebelum memulai wudu. Dan yang wajib adalah menghadirkan niat di dalam hati ketika memulai membasuh wajah. Jadi lafaz niat itu tidak harus memakai bahasa Arab, tapi bisa dengan memakai bahasa Indonesia. Bisa juga niat dengan tidak sempurna niatnya, bisa nawaitul wudu'a, itu sudah cukup. Selanjutnya yang nomor 2 itu adalah membasuh wajah. Jadi di dalam membasuh wajah ini kita juga menyertakan niat di dalam hati. Jadi kita sertakan niat di dalam hati. Kemudian yang selanjutnya adalah wajib membasuh wajah. Jadi wajib membasuh wajah minimal 1 kali basuhan. Jadi cukup 1 kali. Kalau memang sudah dianggap cukup, kalaupun ada sampai 2-3 kali, itu adalah untuk menyempurnakan wudu saja. Jadi yang wajibnya itu cukup 1 kali. Kemudian adapun batasan wajah, jadi dari atas ke bawah. Jadi dari atas ke bawah, dari tempat tumbuhnya rambut yang ada di kepala ini sampai dagu. Kemudian dari kanan ke kiri, dari telinga kanan sampai ke telinga kiri. Semua yang ada dalam batas tersebut wajib dibasuh. Jadi mulai dari atas
rambut ini yang ditumbuhi rambut mulai dari tempat tumbuhnya rambut di kepala sampai ke dagu, sampai ke kanan sampai ke kiri, dari telinga kanan dan telinga kiri, maka semuanya harus wajib dibasuh. Selanjutnya, bagi yang mempunyai janggut, kalau janggutnya tipis, maka harus dibasuh. Tetapi bagi janggut yang tebal, ya, jadi yang mempunyai janggut yang tebal, kayak orang Arab, orang Pakistan, orang India itu, maka cukup diusap bagian luarnya saja. Selanjutnya, yang ketiga adalah membasuh tangan sampai siku. Membasuh tangan sampai siku. Di dalam membasuh tangan, yang wajib dibasuh itu adalah mulai dari ujung jari. Jadi mulai dari ujung jari sampai siku. Ya, sampai siku. Kemudian dibasuhnya berapa kali? Minimal 1 kali. Minimal 1 kali. Tapi untuk lebih sempurnanya, maka bisa dicukupkan sampai 3 kali. Nah, selanjutnya, basuhan pada siku, ya, pada siku wajib dilebihkan. Kenapa? Karena membasuh siku tidak akan bisa sempurna kalau 1 kali, kecuali jika dilebihkan di atas siku walaupun sedikit. Jadi di dalam membasuh tangan itu kita disunahkan untuk melebihkan di atas siku supaya lebih sempurnanya wudhu kita. Selanjutnya, yang keempat adalah mengusap sebagian kepala atau mengusap sebagian rambut di kepala. Nah, jadi yang pertama itu cukup dengan mengusap rambut dengan tangan yang telah dibasahi air. Jadi kita ambil air, kita taruh di atas kepala kita, itu sudah cukup. Tapi alangkah sempurnanya kalau ya kita basuh sampai basah rambut kita. Nah, wajib mengusap minimal 1 helai rambut. Jadi cukup 1 helai saja rambut yang ada di kepala kita itu sudah cukup untuk kita basuh. Jadi tidak harus semuanya, sunnah semuanya. Yang penting itu ada 1 helai yang kena air wudhu, itu sudah cukup. Nah, bagaimana kalau orang yang tidak ada rambutnya? Nah, maka ya dia cukup mengusap atau membasuh bagian-bagian yang memang biasa ditumbuhi rambut yang ada di kepalanya. Seperti itu. Nah, selanjutnya, rambut yang wajib diusap itu adalah rambut yang ada di dalam batasan kepala. Apa artinya di sini? Artinya rambut yang memang yang biasa tumbuh di atas kepala kita. Jadi bisa bagian atas, bagian samping, bagian belakang. Yang penting rambut yang ada di atas kepala kita. Selanjutnya, rukun wudhu yang kelima adalah membasuh
kaki sampai mata kaki. Nah, di rukun yang kelima ini wajib membasuh kedua kaki dari ujung jari sampai mata kaki minimal 1 kali. Apa itu yang dimaksud mata kaki? Mata kaki ini mata kaki namanya. Mata kaki. Jadi batasannya itu sampai mata kaki, maka harus kena ini. Jadi harus sampai ke mata kaki. Tidak boleh tidak sampai ke mata kaki. Minimal sampai di mata kaki. Kalau sudah di atas mata kaki, maka itu adalah sunnah. Jadi yang wajib itu adalah sampai di mata kaki. Kemudian yang selanjutnya adalah basuhan pada mata kaki wajib dilebihkan. Kenapa? Karena membasuh mata kaki tidak akan bisa sempurna kecuali jika dilebihkan walaupun sedikit. Nah, yang biasa juga terjadi ini kebanyakan adalah tidak memperhatikan ketika kita membasuh kedua kaki kita, tumit kita, ini yang kita tidak perhatikan. Kadang-kala ada yang berwudu, cuma depannya saja yang dibasuh, ujung jarinya saja yang kena air sampai mata kakinya, tapi di tumitnya tidak terkena air. Maka kalau seperti ini, maka otomatis wudunya tidak sah. Ketika wudu tidak sah, maka otomatis akan berpengaruh kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, olehnya itu, untuk lebih sempurnanya wudu kita, maka jangan cuma dibasuh begitu saja, tapi harus disertai dengan gerakan tangan. Ya, kita harus sertakan tangan kita supaya air itu rata, ya, terkena semua pada hal-hal yang wajib dibasuh di dalam melaksanakan wudu. Nah, selanjutnya rukun wudu yang terakhir adalah tertib. Tertib itu adalah rangkaian pekerjaan dalam ibadah wudu harus dilakukan secara terurut sesuai dengan yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Ini membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku. Yang ketiga adalah mengusap sebagian rambut di kepala. Yang keempat adalah mengusap kedua kaki sampai mata kaki. Ini yang namanya tertib, artinya sesuai urutannya. Jadi tidak boleh kita di dalam melaksanakan wudu tidak sesuai urutannya. Tidak boleh mengusap kedua kaki dulu, baru naik mengusap sebagian kepala, baru membasuh kedua tangan, kemudian membasuh wajah. Nah, itu namanya tidak tertib. Yang tertib itu adalah sesuai urutannya, sesuai urutan. Membasuh wajah dulu, kedua tangan, kepala, dan terakhir adalah membasuh mata kaki. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian, terutama bagi para pemula. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.